Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Kembali dalam dialog budaya Pro 4 RRI Mataram. Kali ini berlokasi di Kota Tua Ampenan, Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Kota Tua Ampenan ini merupakan saksi sejarah dari perkembangan dalam hal perekonomian dan juga alkulturasi budaya. Dan kali ini sahabat Sasambu, saya Oming Arini bersama rekan saya Dika Suara akan mengajak Anda untuk membahas sebuah topik yang menarik dengan judul Alkulturasi Budaya di Kota Tua Ampenan. Seperti apa informasinya? Anda bisa ikuti kami langsung dalam Dialog Budaya Pro 4 RRI Mataram, Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Kota Tua Ampenan merupakan salah satu kawasan bersejarah di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terletak di bagian barat Pulau Lombok dan berbatasan langsung dengan Selat Lombok, Ampenan dulunya merupakan pusat aktivitas ekonomi, pelabuhan, dan perdagangan utama di pulau ini sebelum berkembangnya Mataram sebagai pusat pemerintahan. Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa nama Ampenan berasal dari kata dalam bahasa Sasak yang berarti perhentian atau tempat singgah. Hal ini mengacu pada peran historis Ampenan sebagai pelabuhan persinggahan penting di jalur perdagangan antara timur dan barat Indonesia. Keberagaman budaya di Ampenan terlihat dari arsitektur bangunannya. Bangunan-bangunan tua bergaya Belanda masih berdiri kokoh, berdampingan dengan masjid, kelenteng, pura, dan gereja yang mencerminkan keberagaman masyarakat yang dulu tinggal di kawasan ini hingga saat ini. Kota Tua Ampenan kini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wisatawan bisa menikmati suasana kota tua, melihat bangunan kolonial, berjalan di tepi pantai, dan mengenal sejarah masa lampau Lombok. Kota Tua Ampenan menawarkan pengalaman budaya yang kaya dan beragam. Ada beberapa hal yang menarik di Kota Tua Ampenan, yaitu keberagaman etnis. Kota ini menjadi rumah bagi beragam etnis termasuk Tionghoa, Arab, dan suku Sasak asli. Interaksi antar budaya ini menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan penuh dengan warna. Belum lagi arsitektur kolonial. Bangunan-bangunan bergaya kolonial Belanda yang megah dengan balkon-balkon yang menghadap ke laut menjadi saksi bisu dari kejayaan di masa lampau. Arsitektur ini masih terawat dengan baik dan menawarkan pesona klasik yang sulit dijelaskan. Saat ini Ampenan menjadi salah satu destinasi wisata kuliner yang tidak terlupakan. Bahkan di Kota Tua Ampenan terdapat pasar-pasar tradisional yang menjadi jantung perekonomian bagi masyarakat lokal. Kota Tua Ampenan memiliki beberapa perkampungan budaya seperti Kampung Tionghoa, Kampung Jawa, dan Kampung Bugis, serta kampung dari suku Sasak asli yang menawarkan pengalaman budaya yang unik dan autentik. Di masa saat ini, Kota Tua Ampenan selain menjadi destinasi wisata sejarah dan budaya di Lombok, Kota Tua Ampenan menyimpan begitu banyak sejarah dan juga perjalanan yang menjadikan Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu pintu gerbang dalam melakukan aktivitas di masa lampau, terutama perdagangan. Dan saat ini, pemerintah daerah juga telah mengupayakan revitalisasi kawasan Kota Tua Ampenan sebagai salah satu ikon budaya dan wisata heritage di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sahabat Sasambu, saat ini saya sedang menelusuri salah satu jalan menuju Pantai Ampenan di Kota Tua Ampenan. Seperti yang kita lihat ya, di beberapa ruas jalan ini ada bangunan-bangunan yang masih tetap bertahan dari zaman dulu.
dan menjadi saksi sejarah perkembangan yang terjadi. Salah satunya adalah alkulturasi budaya yang ada di Kota Tua Ampenan. Dan untuk menelusuri lebih jauh bagaimana alkulturasi budaya yang terjadi di Kota Tua Ampenan ini, langsung saja kita bakal ikuti dialog budaya bersama rekan saya Dika Suara. Ikuti saya. Jelajah Nusantara. Tugu Katulistiwa adalah tugu yang terletak persis di Jalan Katulistiwa yang dibangun sebagai penanda garis lintang 0 derajat bumi setiap tanggal 21 sampai dengan 23 Maret dan juga 21 sampai dengan 23 September. Tugu Katulistiwa menjadi lokasi diperingatinya hari kulminasi matahari. Titik kulminasi merupakan titik ketika posisi matahari persis berada di atas garis Katulistiwa. Pada saat peristiwa ini berlangsung, bayangan benda akan menghilang selama beberapa detik. Dan peristiwa ini pun selalu menjadi hiburan menarik bagi warga dan juga wisatawan yang kebetulan berkunjung pada hari tersebut. Terima kasih rekan Oming, sahabat Sasambo, dan juga pemirsa Pro 4 RRI Mataram, Suara Budaya Nusantara. Senang sekali rasanya saya Dika Suara akan menemani Anda dalam dialog budaya. Kali ini kita akan berbicara tentang alkulturasi budaya di Kota Tua Ampenan. Dan alhamdulillahnya kita sudah bersama salah seorang anggota LHSS, Lombok Heritage and Science Society ya. Beliau atas nama Pak Fendi Lukman ya. Kita perlu jabat dulu nih ya, biar lebih akrab ini. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya bisa berbincang bersama kami. Ini Siap. kita berbicara soal alkulturasi mungkin ya, soal ya. di Ampenan. Mungkin langsung aja dijelaskan sedikit seperti apa awal mulanya terjadi di sini. Jadi akulturasi itu budaya khususnya itu yaitu perpaduan antara 2 atau 3 budaya ya, atau lebih yang saling mempengaruhi, berkombinasi, akhirnya memunculkan suatu kayak budaya baru lah istilahnya. Gitu. Nah itu di Ampenan sudah terjadi dari zaman dahulu sudah iya, terjadi. zaman dahulunya mungkin punya catatan waktu yang tepatnya kapan misalnya? Jadi tahun 1840 ada seorang peneliti dari Belanda namanya Hendrik Zollinger. Gitu. Jadi beliau diutus oleh pemerintah Belanda di Batavia. Jadi Bapak Hendrik Zollinger ini meneliti tentang situasi di Pulau Lombok. Menurut catatan beliau bahwa di Ampenan ini dulu sudah ada beberapa kampung, yaitu kampung Melayu, kampung Bugis, kampung Bali, dan kampung Sasak. Itu artinya jauh sebelum tahun 1840 ya. Betul. Hasil dari analisa ya, penelitian Mr. Zollinger. Jadi itu peradaban di sini ya. Kota Ampenan yang multi etnis itu sudah dari zaman dahulu. Gitu ya. Tadi apa saja nih yang ditemukan etnis atau suku yang masuk? Awalnya ada 4 etnis, yaitu Kampung Sasak, Kampung Bali, Kampung Melayu, dan Kampung Bugis. Tapi ketika kerajaan ini pulau ini dikuasai sepenuhnya oleh kerajaan Mataram Sasak, itu ekonominya semakin bertambah. Oh, gitu. Semakin pesat. Jadi yang tinggal di sini tidak hanya 4 suku etnis tadi. Akhirnya ada etnis Arab, etnis Tionghoa, bahkan orang-orang Eropa, orang India, orang Arab, semua di sini. Semakin banyak karena daerah pelabuhan ini maju sekali. Iya. Karena akses memang ya, jalur masuknya di sini. Betul. Jadi ini pintu masuk untuk ke Pulau Lombok, pusat ekonomi pertama, pusat pemerintahannya di sini. Akhirnya membuat orang dari berbagai daerah, berbagai pulau datang ke sini. Kalau dari alasan utama ya, kenapa di Ampenan ini sangat menarik didatangi oleh etnis-etnis tersebut mungkin? Ya, jadi alasan utama itu adalah ekonomi. Jadi ketika itu kerajaan Mataram Sasak itu kerajaan yang sangat maju, ekonominya luar biasa. Jadi dari Pulau Lombok ini
mempunyai komoditas yang sangat luar biasa, itu komoditas beras. Berasnya itu beras terbaik dan harganya murah. Berarti perdagangan gitu ya? Perdagangan, sehingga semua negara-negara kapal-kapal yang ekspor impor itu berlabuh di Berlabuh sini. akhirnya. Membeli beras di sini lalu dikirim ke, bahkan itu sampai ke Mauritius, Mauritius itu di Eropa, ke Cina, ke segala penjuru. Akhirnya beberapa dari mereka ada yang menetap tinggal. Betul. Ya, Jadi ya. dari beberapa mereka itu datang kemari mencoba berniaga, rasanya cocok, akhirnya menetap lah di sini. Oh gitu, ya ya. Tapi kalau untuk saat ini yang masih etnis, yang masih tinggal di sini, Ya, jadi sekarang etnisnya masih tetap di sini, cuma yang hilang tadi kan itu- ada disebut India misalnya. Ya, orang India masih ada Oh, beberapa masih ada di orang. sini. Oh. Terus yang hilang itu justru etnis Eropa. Oh gitu. Orang-orang Eropa sudah tidak ada lagi, boleh dibilang tidak ada. Tapi kalau semua etnis yang lain tuh masih tinggal di sini. Ya 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 ya. Kan mereka hidup dalam perbedaan ya, etnis, bahkan bahasa, Bahasa, ya. kebiasaan gitu. Lalu bagaimana akhirnya mereka bisa harmonis gitu? Iya. Jadi awalnya mereka itu kan dulu ketika zaman kolonial Belanda, masyarakat kita itu dibagi menjadi tiga strata. Pertama itu strata yang paling tinggi itu golongan Eropa, itu termasuk Belanda, Inggris. Terus golongan yang kedua itu golongan Timur Jauh namanya, ada India, Arab, Cina, pokoknya yang dari luar. Dan yang terakhir itu golongan pribumi. Nah, jadi biasanya pengusaha itu golongan yang kedua ini, etnis Arab, etnis Cina, dan etnis India ini. Jadi mereka adalah pengusaha, sehingga banyak orang-orang pribumi yang bekerja pada mereka. Dari proses itulah terjadi asimilasi atau penyerapan budaya atau teknik bekerja dan Ya, sebagainya. ya, artinya terjadi kolaborasi Hanya budaya. kolaborasi, Oh, siap, ya. siap, siap. Ini kan yang kalau kita lihat untuk saat ini yang Ya. mendominasi ya secara kasat mata gitu ya. Ya, betul. Itu banyak yang etnis Arab yang banyak kita lihat. Kemudian juga Tionghoa. Tionghoa, gitu. ya. Bagaimana mereka meninggalkan pengaruh di sini yang terjadi di pribumi kalau Pak Fendi melihat? Ya, jadi mereka ini intinya bisa bertahan ya. Jadi mereka dengan situasi apapun dia bisa, ekonominya terus bisa bertahan. Ya, ya. Jadi otomatis dengan ekonomi yang cukup mereka mampu berkembang dan hidup bersama dengan masyarakat di sini. Oh gitu. Nah, jadi seperti teman-teman dari etnis Cina, mereka boleh dibilang mendominasi ekonomi di sini. Ya, ya, Nah, ya. sehingga sampai sekarang pun masih kita lihat mereka. Kalau Demikian. mendominasi yang paling kentara tuh, menurut Bapak apa nih di Ya, aktivitas ekonomi apa? Aktivitas perdagangan. Jadi perdagangan yang boleh dibilang yang maju itu Misalnya apa? ya seperti hasil bumi ataupun elektronik atau transport. Ya, ya, Itu yang besar-besar itu dari etnis Cina. Siap. Nah, kalau tradisi yang akhirnya akibat percampuran ya, ada pribumi, ada Tionghoa, Arab, yang tradisi yang menggambarkan semuanya itu apa di sini? Kalau Yang di dilaksanakan. kota Ampenan ini, yang paling terlihat itu dari bahasa. Oh, Jadi kalau Anda ke Ampenan, jangan kaget nanti orang berbicara separuh bahasa Arab, separuh bahasa Sasak, bahkan bahasa Cina. ada. Ada, dan Oh, itu gitu. lumrah di Ampenan itu. Jadi rata-rata walaupun orang-orang tidak sekolahan atau buruh apa, mereka bahasanya Karena anak aktivitas yang- sehari-hari. Ya, Oh. itu karena pergaulan seperti Iya, tadi iya. itu. Tapi ya. kalau berbicara tentang pemetaan mereka itu apakah punya tempat-tempat khusus? Misalnya kalau Cina di ini, Iya. Arab ini gitu. Betul. Jadi Atau bercampur gitu. awalnya dulu oleh pemerintah Belanda untuk memudahkan administrasi, mereka di kelompok-kelompok. Oh, di kelompok-kelompok. Misalnya Oh. di pinggir pantai ini orang kampung Bugis. Ya. Ah, Bugis, dan terus di pinggir pantai sebelah selatan ada kampung Melayu. Nah, kemudian di timurnya ada kampung Banjar, ada kampung Bali,
kampung Jawa dan sebagainya. Oleh pemerintah Belanda itu memang sengaja gitu untuk memudahkan administrasi. Tapi lambat laun karena perkembangan penduduk, jumlah penduduk, kampung-kampung ini sudah tidak terlalu terkelompok gitu ya. Terkelompok. Jadi mereka sudah bercampur baur. Baur akhirnya sekarang ya. Tapi kalau kita mau cari tempat-tempat kampung tersebut masih ada nggak? Masih ada keturunan anak cucunya masih ada. Oh gitu, ya. Nah kalau dari dari masyarakat pribumi sendiri, itu mereka perannya apa ya setelahnya? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, orang pribumi itu dulu kebanyakan bekerja sebagai pekerja di usaha-usaha milik orang Cina ataupun orang Arab. Awalnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan karena perkembangan zaman, akhirnya banyak juga orang pribumi yang berusaha, yang sukses. Akhirnya sekarang ini boleh dibilang 50-50 lah, banyak orang pribumi juga yang sukses. Selain mereka membawa kebiasaan mereka, kan ada yang dari Timur Tengah, Timur Tengah Arab gitu ya, dari Eropa. Nah soal agama gimana? Soal agama, mereka hidup berdampingan. Nah ini. Jadi ada satu mungkin sudah dikunjungi tadi namanya Kelenteng Pohwakong itu berada di tengah-tengah komunitas Islam gitu kan. Tapi oleh masyarakat sini malah dijaga, itu tidak diganggu sedikit pun. Begitu juga dengan adanya pura di Pura Segara atau di pura di Karangujung itu tetap terpelihara. Semuanya berjalan, saling menjaga. Nah itu kalau kita bilang resepnya apa ya? Seperti apa mungkin yang Bapak lihat? Saya lihat di Ampnan dia lebih terbuka gitu. Jadi biasanya etnis Cina itu agak tertutup kan. Tapi kalau di Ampnan mereka bergaul. Oh gitu. Demikian juga dengan etnis India yang masih tersisa, malah mereka boleh dibilang seperti orang Sasak sudah. Kemudian teman-teman dari Pulau Bali atau dari Jawa itu sudah sangat berbaur sudah. Ini sangat lama sekali ya kalau kita tarik kembali tadi dari tahun 1840 gitu ya sampai sekarang. Apakah tidak pernah terjadi konflik akhirnya? Konflik pasti pernah terjadi. Ya, biasanya konflik antar individu. Oh, individu. Mungkin karena bermain. Tidak sampai melibatkan komunitas kelompok gitu. Paling gara-gara main bola, salah paham. Ya, itu biasa. Normatif lah ya. Normatif sekali. Jadi tidak ada perusuhan antar suku, antar apa, tidak ada. Ya baik sahabat Sasambo, saya juga di sini ada beberapa foto nih ya. Ini kita ingin tahu juga. Ini seperti Bank Indonesia dan di sini ternyata ada sangat familiar nih sate ya. Sate. Nah, kuliner yang dijual oleh orang Ampenan ini. Orang Jadi Ampenan. Ada sate, ada lontong, ada urap. Nah, itu ternyata sudah. Ini dokumentasinya tahun berapa kira-kira Pak? Ini tahun 1900-an awal. Oh, sate dah lama berarti di sini. Sudah lama ya. Oh gitu. Tapi ini pribumi ya? Ya, ini pribumi. Ya, biasanya ibu masyarakat ini, asli lah gitu ya? Menjajakan dagangannya keliling kampung. Gitu, ya. Konsep jualan gini kalau nggak salah tahun 2015 saya masih temukan. Oh. Kayaknya sekarang masih ada kayaknya Pak ya? Masih ada yang keliling-keliling seperti ini ya? Oh gitu. Terus ini juga nih Bank Indonesia ini. Di mana ini Pak nih? Ini dia gedungnya di sebelah ini. Oh, sebelum akhirnya pindah ke ini ya? Betul. Jadi ini dulu awalnya gedung NHM Bank. Netherlands Indies Handel Maskapai Bank. Wah, Belanda punya nih. Ya, gedung Bank Dagang Belanda. Yang dibangun 1920-an dan dia terakhir beroperasi tahun 1960 ketika dipakai gedung ini oleh Bank Indonesia. Oh, akhirnya berubah karena Bank Indonesia muncul gitu ya. Gedungnya di mana nih? Masih ya? Masih di depan ini ya. Oh, sekarang apa nih? Jadi apa? Sekarang ini jadi milik pribadi dia. Ya. Saya penasaran sama semua fotonya, nggak apa-apa ya kita bahas semuanya, Pak. Silakan ya. Ya, biar pemirsa juga tahu nih. Ini nih yang di pantai nih. Pantai dulu nih. Rame banget nih soalnya nih. Nah, ini situasi ketika pemberangkatan haji. Oh, berangkat haji? Ya, jadi kapal besar itu berlabuh di tengah, berlabuh di tengah. Penumpang tuh diantar dengan skoci ini. Oh, berarti perahunya nggak nyandar nih? Nggak nyandar ya. Oh gitu. Ya. Pelabuhannya nggak seperti apa sih? Pantai biasa aja akhirnya? Pantai biasa, tapi karena
di Ampenan itu kadang-kadang ada gelombang besar. Jadi dia berlabuh di tengah kapal. Berapa meter jaraknya? Ya, ke tengah? dekat aja sekitar 200 meter. 200 meter dari pantai dari gitu ya? pantai, Iya, iya, berangkat haji ya. Ini tahun berapa nih Pak? Ini Terakhir? tahun 1955, 55 ya. Berarti ini sebelum ada dermaga Lembar ya? Sebelum ada dermaga Lembar, sebelum ada pemberangkatan haji dengan kapal udara ya. Oh. Hajinya dulu lewat Pelabuhan Ampenan ini. Kalau boleh tahu terakhir aktivitas ini Aktivitas ini terakhir tahun 1970-an, 1970-an awal. kenapa akhirnya tidak menjadi dermaga ya di sini? Ya, jadi alasannya? karena perkembangan pembangunan yang tambah pesat, jadi kapal-kapal semakin banyak. Ternyata pelabuhan ini tidak cukup besar menampung kapal dagang, kapal penumpang. Akhirnya pelabuhan dipindah ke Pelabuhan Lembar. Siap. Ini tentang sejarah. Ya. Ini masih banyak nih, nggak apa-apa ya. Boleh silakan. Kalau ini juga pantai nih kayaknya nih ini Pak. suasana pelabuhan. Ini kayak apa nih, bangunan apa nih Pak? Ya, Tahun ini dermaga itu aslinya nih. Dermaga yang bangun siapa dulu nih? Ini yang dibangun oleh Belanda tahun Belanda. 1920. Iya. Oh iya, kalau orang Belanda di sini masih ada keturunan nggak? Oh, masih ada. Oh, ada? Ada ya 1-2 lah, tapi kebanyakan sudah balik Iya, ke iya. Belanda. Ada yang nikah nggak sama orang sini? Ada ya. Nah, lanjut Pak. Jadi ini dermaga ini dibangun ketika Gubernur Jenderal De Valk namanya berkunjung ke Pulau Lombok. Gubernur Jenderal itu kayak semacam wakil raja siap. ya yang Iya. Oh iya. yang Ya ini kameranya sini ya. Biar lebih dekat nih. Nah, ini bangunan ini masih ada nggak kalau kita? sekarang tinggal tiang-tiangnya saja. Oh, kalau dermaga tiang-tiangnya paling tidak masih ada ya? Masih ada Usianya tiang. berapa tahun jadinya ya? Ya, dia dibangun tahun 1920. Oh, sebelum Indonesia merdeka ya. Mana lagi nih kalau pantai? Nah ini nih. Nah ini orang-orang. Ya. Ini kalau dari pakaiannya sudah Ya, beda banget nih. ini Wajahnya juga ya. ini yang asli namanya Amtenar nih. Amtenar itu pegawai negerinya Belanda. Oh. Ya, jadi ini dia pegawai-pegawai sebuah perusahaan BUMN Belanda. Amtenar istilahnya kalau sekarang inilah ya ASN-nya gitu. Ya, ASN-nya betul. Oh. Nah, ini pegawainya Jacobson Vandenberg and Company. Ya. Itu nama sebuah perusahaan besar, perusahaan BUMN Belanda Yang ada di sini? di Ampenan ini. Di Ampenan ini. Oh. Ya, jadi Bergerak di bidang apa tadi? dia bergerak di bidang perdagangan. Nanti setelah Indonesia merdeka, perusahaan-perusahaan besar ini dinaturalisasi. Naturalisasi ke di Ya, Indonesia. akhirnya dia ya. menjadi PT Dharma Niaga. Oh. Tempat atau bangunnya masih ada sekarang? Bangunannya Atau masih ada. posisinya masih di ada. mana tuh? Itu di timur Simpang 5 Ampenan. Oh, di situ. Ya. Nah, ini wajah-wajah ini kan saya kurang bisa Ya. gambar apa namanya identitasnya gitu ya. Ya, jadi Ini orang Belanda semua gitu maksud saya atau ada orang Arab aja di sini? ketika masa ini Ampenan itu penuh dengan orang-orang seperti ini. Oh, ini Orang-orang maksud saya bule. di foto ini orang Belanda semua Iya, ya? orang Belanda semua nih. Oh, Jadi yang iya, menjadi iya. pegawai itu orang Belanda. Berarti kalau apa pendatang itu mereka hanya kerjasama aja ya, akhirnya. mereka bekerja. Ini lagi nih pantai nih kayaknya, wih kapal apa nih? Ya, ini kapal besar nih. Ya, kapal Gunung Jati namanya. Oh, Nah, ini kapal terakhir yang melayani rute di Ampenan ini. jalur apa ke mana? Jalur ke Batavia, ke Semarang. Oh, untuk lintas Nusantara ini. Nusantara ya. Oh iya. Kapalnya udah besi nggak sih? Iya. Kayu. Jadi sudah kapal besi. Kapal besi. Kapal uap. Oh, iya. Ya, tinggal 2 foto lagi ya, singkat aja. Iya. Nah, sebelum nanti kita lanjut bersama rekan Oming, ini di mana nih? Ini kantor BPM ini. BPM ini apa tuh? Batavse Petroleum Maskapai. Di mana dia? Nah, itu dia tuh, Pertamina Oh, sekarang. Pertamina. Nah, jadi BPM iya. ini dinaturalisasi menjadi Pertamina. Oh, Nah, gitu. itu dia. Siap. Ini kayaknya nih, wajah-wajah ini. Ini kayaknya orang kita nih. Perpaduan antara orang pribumi dan orang Cina ini. Jadi ini salah satu pegawai dari pabrik kecap yang ada di Ampenan, namanya Tingsin. Nah, jadi mereka ini ketika naik ke kapal, dia membawa Tingsin Ampenan. Oke, siap Pak Fendi.
Baik sahabat Sasambo, kita udah lumayan nih dapat informasi soal akulturasi budaya di Ampenan. Dan sebelum lebih jauh dan menggali tentang budaya di Kota Tua Ampenan, kita kembali ke rekan Oming yang saat ini berada di salah satu kampung Melayu. Dan ini menjadi bukti nyata akulturasi budaya yang ada di Kota Tua Ampenan. Silahkan rekan Oming. Gedung Pancasila adalah sebuah gedung bersejarah yang terletak di Jakarta. Nama Pancasila mengacu pada pidato yang disampaikan oleh Soekarno di gedung tersebut saat menjelaskan konsep Pancasila, suatu konsep filsafah yang menjadi landasan bangsa Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Dibangun pada awal 1830-an, bangunan ini merupakan salah satu dari banyak markah tanah kolonial abad ke-19 di Jakarta. Gedung Pancasila saat ini menjadi milik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Gedung Pancasila menjadi tempat diselenggarakannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-72 pada 1 Juni 2017. Dengan Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara peringatan ini merupakan yang pertama kalinya digelar di Gedung Pancasila. Sahabat Sasambo, saat ini saya berada di depan salah satu hasil dari akulturasi budaya di Kota Tua Ampenan, yaitu Kelenteng Po Hua Kong. Jadi menurut Wikipedia, sahabat Sasambo, bahwa kelenteng bagi masyarakat Tionghoa tidak hanya berarti sebagai tempat ibadah saja. Selain gongguan atau kongkuan, kelenteng mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan komunitas Tionghoa di masa lampau. Selain masyarakat Tionghoa, sahabat Sasambo, masih ada banyak masyarakat yang tinggal di Kota Tua Ampenan ini dengan beragam suku. Salah satunya adalah yang tinggal di Kampung Melayu. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan beberapa masyarakat yang sudah tinggal lama di Kampung Melayu, Kota Tua Ampenan. Ikuti saya. Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Saya sudah ada di Kampung Melayu dan di sini seperti yang Anda lihat mungkin ya, suasananya sangat tenang, kemudian terasa angin ya, ibaratnya udah syahdu banget di sini sahabat Sasambo. Dan saya juga sudah bersama dua senior. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang lahir dan tinggal di sini dari waktu yang lama. Ada Pak Nurdinah dengan Pak Sayuti. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Sehat. Nggih. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan tinggal di sini, dari tahun berapa nih ke Pak? Orang tua enggak tahu, saya karena lahir sini 56. Jadi orang tua sudah duluan di Oh, sini. Ya. sebelum tahun 56. 56. Iya, Kalau Bapak sendiri tahun 56. 56 lah. Kalau Pak Sayuti tahun berapa Bapak lahirnya? Kalau saya lahir tahun 45, Tahun 45 nggih. Oke. Berarti sudah 80. zaman kemerdekaan nih ke Pak nggih? Masih banyak pohon sini. Lahir pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 45. Waduh, samaan dengan ini kemerdekaan merdeka, Indonesia ya. berarti Pak Sayuti ya. Oke, kalau boleh tahu Pak, di sini masyarakat yang tinggal di sini dari suku mana aja sih Pak Nurdiah dulu? Sebagian ada suku Sasak, Jawa,
Bugis, Bugis, Banjar, Banjar, Palembang. Palembang. Lengkap di sini nggih. Lengkap di sini. Kalau kira-kira tuh berapa puluh kakak nih ke Bapak? Sekitar Ini ratusan satu mungkin. RT ini aja 90-an. Satu RT 90 kakak. 90 kakak. Jadi hampir 300-an begitu Pak. Ya? 4 RT sini kan. Waduh, luar biasa. Kalau boleh tahu ini kegiatan-kegiatan tradisi yang sering ada di sini tuh apa saja Pak? Mungkin Pak Nurdinah pernah Iya, sebenarnya jadi malah saya yang mimpin itu kalau nggih. anunya apa nih? kegiatan-kegiatan Hadrah itu, tapi kan sudah tenggelam. Hadrah, terus masuk selakaran ini. Hizib pernah semua saya. hijab itu apa Bapak? Hizib ini yang kalau orang naik haji kan yang di anu sama Bapak Maulana Syekh itu kan. Seperti Yasin, hijau itu kan sekarang sudah hilang. Sudah tenggelam berapa puluh tahun. Oh, dulu Jadi, sudah ada, dulu sudah ada di itu. sini. Jadi orang naik haji bawa itu baca semua jamaah. Hadrah, selakaran, hizib saya pernah. Wah, luar biasa. Ngaji juga berdua, ngajar ngaji. Ngajar ngaji juga Iya, Bapak. ngaji nih. juga betul, Mas. Berarti Bapak dulu masih kecil itu di sini masih pelabuhannya masih aktif begitu Masih ya Pak aktif, ya? betul. Ini kan pelabuhan di sini tuh kan jadi pintu masuk ya Pak nggih Iya, pada zaman itu ya. Iya, Gerbang ekonomi. Gerbang ekonomi. Nah, ini saya boleh lihat Pak, ini kan ada masjid juga di sini. Ini masjid ini berdirinya kapan? Mungkin Pak Sayuti yang bisa menjelaskan. Kalau tidak salah 1965. 1965. Dulu ini bangunannya seperti apa Pak? Bawah pakai bedek. Pakai Bedek, papan. Jadi direhabnya mulai pakai bata itu 1993, tahun baru. Oke, ini berarti masyarakat bersama-sama ini ya membangun gitu ya. Iya. Nah kalau dilihat di sini bagaimana sih masyarakat di sini dengan perbedaannya Pak Nggih? Ada suku Sasak, ada tadi ada Banjar, ada Bugis, Palembang begitu kan. Akhirnya menetap di Kampung Melayu ini kenapa disebut Kampung Melayu Pak? Karena beragam itu ya? Beragam itu, makanya seperti orang Jawa bilang ini kan Melayu itu lari, jadi orang lari terdampar di sini tinggal. Ini termasuk ini Bapak ini kan dari NTT dulu, pelayaran dia kan terdampar sini, tinggal kawin di sini, dusun Batak, pokoknya apa dia. Jadinya karena membaur itu disebutlah Kampung Melayu begitu. Di sini kan ada bahasa yang khas sekali Pak nggih. Boleh yang dikasih dengar bahasanya khasnya di sini Pak Melayu nih ke yang bahasa Sasaknya. Biasanya tapi apa? Dia campur sama dia bahasa campur. Arab itu ya. Nggih, biasanya gimana? Ada yang ana intenya itu. Nah, itu dia. Kalau misalnya saya mau ke rumah Anda, itu kalau bahasa orang Melayu itu gimana Pak? Ana mau ke BTNT. Nah, mau ke BTNT itu yang menarik ya sahabat Ana mau Sambo. ke BTNT. Oke, jadi itu salah satu bahasa iya. yang menjadi kekhasan dari Kampung Melayu ini. Kenapa? Karena memang ada alkulturasi budaya di sini. Dari budaya dari Sasaknya tadi dapat, kemudian Banjarnya dapat, terus Arabnya ada, kemudian India juga ada ya Pak ya katanya. Yang berapa yang diketuk? Pokok ada saja orang Cina, orang Belanda di mana aja sini ada. Ada semuanya lengkap tapi di sini sekarang ya. kan sudah anak-anaknya jadi sudah meninggal hilang. Oke. Cuma pernah kemari semuanya ada saja. Nah ini karena beragam ini kan beda-beda nih ke Pak Nggih, tradisinya, kebiasaannya, kemudian bahasanya. Ini bagaimana bisa menjaga kerukunan di Kampung Melayu niki Pak? Kalau dari Bapak sendiri Ini kalau kita lihat dari segi gotong royongnya ya kita sama-sama dia membaur sudah, tidak ada yang ini suku ini seperti ini, baur sama-sama ikut dia. Dan di satu contoh seperti di pantai, gotong royong anu sampah itu ikut dia. Oke, jadi memang ada satu kesatuan ya di Iya, sini Pak Nggih ya, tidak ada pertentangan walaupun berbeda tadi. Di sini berarti ada kepala lingkungannya juga begitu Pak Nggih ya. Nah kegiatan-kegiatan apa lagi nih Pak yang berbau tradisi yang ada di sini pernah dilakukan? Kalau misalnya kegiatan Tionghoa gimana Pak? Apakah berbaur juga untuk masyarakatnya kalau misalnya ada kegiatan menjaga mungkin kalau dari suku Tionghoanya? Nonton anak-anak cuti dia sendiri, tidak ada dari sini ya ikut. Cuma ikut biasanya. Nonton. Tapi tetap terjaga Iya, kerukunannya tetap Pak terjaga. Nggih. Nah ini kalau boleh tahu Pak, di sini yang paling khas itu yang Bapak bilang tadi hari Jumat nggih? Iya malam Jumat. Apa itu? Selakaran itu ibu-ibu sama bapak-bapak. Yasinan. Iya, Itu Yasin. wajib ya? Tidak sewajib pokoknya, tapi kan tetap ada hajat anggota itu kan, punya anggota masing-masing. Jadi memang kampung ini walaupun berbeda suku bangsanya begitu Pak Nggih. Kalau dari kata Pak Nurdinah tadi, mereka terdampar di sini, Iya, terus tinggal langsung kawin sampai meninggal. nyaman di sini Nyaman, akhirnya iya.
ya istilahnya dapat jodoh lah gitu Nggih. Pak nggih sama orang Lombok. Iya, pelayar-pelayar ini kan dari Makassar, Bugis. Saya dari Lombok Timur juga terdampar. Terdampar di sini juga Pak. Kan dia pakai perahu kan, cari ikan itu. Kena sama badai angin itu kan. Oke. Terdampar sini. Kadang-kadang pecah perahunya langsung. Tapi langsung aja diterima sama masyarakat, alhamdulillah. Di sini memang begitu ya, masyarakatnya ramah, kemudian persaudaraannya juga kuat ya sahabat Sasambo. Alhamdulillah, sampai sekarang masih tetap. Sampai sekarang buktinya Kampung Melayu ini terkenal sekali dengan keeratan persaudaraannya. Kalau kita datang ke Kampung Melayu itu pokoknya kalau ke Kampung Melayu makan sudah di sini gitu kan ibaratnya Pak ya. Karena saya juga punya teman di sini sahabat Sasambo. Jadi datang berkunjung tuh langsung sudah seperti saudara dan itu memang sudah berakar dari zaman dahulu karena keragaman itu ya Pak ya. Baik sahabat Sasambo, itu dia ya obrolan singkat saya dengan Pak Nurdinah dan juga Pak Sayuti terkait keberagaman dan juga keharmonisan yang ada di Kampung Melayu ini. Yang tentunya walaupun banyak suku-suku yang berbeda di sini, tapi mereka tetap bersama menjalin persaudaraan dan tinggal hingga saat ini. Dan langsung saja untuk lebih dalamnya lagi membahas mengenai alkulturasi budaya di Kota Tua Ampenan ini, saya akan kembalikan ke rekan saya Dika Suara. Silahkan Dika. Sebaiknya Anda tahu. Situs prasejarah dari zaman Megalitikum atau zaman batu besar ini berada di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua. Batu megalitik yang pertama berlukiskan ornamen ikan dan buaya dengan corak berwarna putih. Deretan batu-batu berbentuk bulat tersusun memanjang disebut Mieto Omo atau kompleks batuan perempuan. Lokasi situs berada di atas bukit dengan ketinggian lebih kurang 150 meter di atas permukaan laut. Di situs megalitik Tutari juga ada satu dari puluhan batu menhir setinggi 40 cm di Otomo atau kompleks batuan laki-laki. Dari coretan-coretan yang ada di fondasi bangunan, diperkirakan bangunan ini dibangun pada tahun 2006. Seluruh kawasan situs Megalitikum Tutari dikelilingi atau ditumbuhi hamparan pohon akasia. Terima kasih rekan Oming dan juga sahabat Sasambo. Kita sudah menyimak tadi seputar Kampung Melayu bersama rekan Oming dan sangat menarik sekali. Dan sahabat Sasambo, pemirsa dimanapun Anda berada, saya masih berada di Pantai X Pelabuhan Ampenan ya. Dan di sini kalau kita lihat, ini masih bersama Pak Lukman, Pak Fendi ya. Ini kalau kita lihat sekarang, ini banyak penataan baru ya. Ini sebelumnya yang masih aslinya yang mana nih di sini? Ya, yang masih asli yang bisa terlihat ini adalah gedung bank yang di belakang ini. Oh, gitu. Ya, gedung bank dagang Belanda dengan mercusuar yang di sana. Mercusuarnya, nah itu yang masih asli dan pergudangan sekitarnya. Oh, gitu. Itu yang masih bisa kita jumpai di sini. Tapi kalau di areal sini? Jadi di areal sini sudah dirubah menjadi tempat hiburan. Hiburan akhirnya ya. Untuk menikmati sunset dan juga kadang-kadang ada pertunjukan budaya di amphitheater. Oh, gitu. Dilengkapi dengan aneka kuliner ya. Saat ini seperti apa nih peran pemerintah akhirnya dengan Kota Tua Ampenan? Jadi Kota Tua Ampenan ini merupakan suatu aset selain aset budaya atau aset sejarah juga mempunyai aset untuk pariwisata. Jadi pemerintah Kota Mataram khususnya berusaha melewat Dinas Pariwisata Kota Mataram mulai membenahi tempat ini, diatur dengan baik, misalnya kuliner, terus fasilitas amphitheater untuk pertunjukan-pertunjukan. Oh gitu, akhirnya jadi pusat hiburan kalau gitu. Jadi tempat-tempat menikmati sunset sudah bisa dinikmati dengan baik sekarang sudah. Kalau saya melihat nih Pak, nih banyak sekali nih perahu-perahu nelayan nih. Nah, pelaku nelayan ini apakah dari beberapa etnis tadi juga ada? Iya, betul. Kalau sekarang orang Sasak, orang Jawa ataupun orang Arabnya sekalian Arab, gitu. Ada yang berprofesi sebagai nelayan. Turun. Tapi yang utama itu orang keturunan Bugis. Oh, itu lebih mendominasi di aktivitas lautnya. Itu orang keturunan Bugis karena dari
generasi yang terdahulu mereka juga memang nelayan. ya hidup di laut gitu ya lebih banyak. Jadi sekarang banyak kapal-kapal nelayan di pinggir ini itu mereka pusatnya di Kampung Bugis Bugis dan Pondok Prasi. Hasil tangkap mereka ini dikumpulkan di Kampung Bugis. Iya. Sentranya. Oh, gitu. Jadi hasil tangkapannya itu dijual langsung ke pasar. Kalau dia tangkapannya banyak itu dimasukkan ke kulbok. Kulbok ataupun dipindang. Berbicara lagi nih soal akulturasi budaya gitu ya. Kalau tadi kan Pak Pendi menjelaskan bahwa bahasa yang paling kentara di sini. Bagaimana dengan bangunannya, penataan ruangnya yang masih bisa kita lihat bahwa ini loh bentuk ada percampuran dari beberapa etnis gitu. Kalau kita lihat secara seksama, secara teliti sedikit, bangunan-bangunan pertokoan yang mengarah ke Pelabuhan Ampenan ini, itu masih dia menggunakan style bangunan lama. Jadi ada satu istilah style bangunan pelana kuda. Istilah itu muncul dari etnis mana ya? Itu dari etnis Cina. Cina? Ya, jadi bentuk bangunan itu atapnya itu seperti pelana kuda. Kalau kita perhatikan pertokoan-pertokoan yang lama, bangunan itu identik semua, banget gitu ya? Ya, dia tokonya ya seperti pelana kuda. Dan itu masih kita bisa lihat di beberapa pemukiman orang-orang Cina itu, baik rumah ataupun pertokoannya masih dengan style seperti itu. Masih dengan style yang sama. Ketika mereka bangun baru juga, apakah itu masih mereka? Jadi ada arahan dari pemerintah kota untuk mempertahankan style bangunan itu. Paling tidak di depannya. Nanti terserah kalau di belakangnya mau dimodernisasi, dibuat apa silahkan. Tapi tampak depannya harus dipertahankan. Oh gitu. Dan beberapa masih bisa kita jumpai untuk melihat secara detailnya gitu. Ya. Tapi apakah hanya Cina aja gitu? Bagaimana dengan Arab misalnya? Kalau Arab dia tidak membawa seni bangunannya kemari. Jadi mereka itu kan kalau di Arab kayak kotak-kotak gitu khusus untuk menghadapi cuaca panas padang pasir itu ya. Oh gitu. Jadi mereka di sini ya kayak style, ngikut bagaimana style orang Belanda, bagaimana orang Cina, ya mereka ikut. Iya. Nah, kalau Belanda mereka meninggalkan beberapa di bangunan-bangunan itu dia ada jendela yang tinggi. Dari jendelanya nih, jendelanya tinggi, terus dia punya ventilasi. Nah, jadi tempat itu karena di sini daerah cuaca panas, dia waktu itu kan belum ada kipas angin, belum ada AC, belum ada. Benar, jadi dengan pintu yang tinggi, bangunan yang tinggi itu walaupun panas itu terasa adem di dalam. Nah, itu masih kita lihat di beberapa tempat. Termasuklah dia bangunan-bangunan style Art Deco istilahnya. Kalau mereka Art Deco. Art Deco ya kalau Belanda. Belanda itu Art Deco. Ya ada apa namanya? Kayak lengkung gitu. Artinya kalau orang yang paham lihat aja ini Belanda gitu. Ya, ini Art Deco Belanda gitu. Ini pelana kuda. Pelana kuda Cina. Kalau yang bergabung dua-duanya jadi satu ada nggak? Yang jendelanya tinggi terus pelana kuda gitu? Ada ya. Ada ya. Akhirnya ada ya? Kalau jadi itu di bangunan-bangunan yang agak baru lah. Yang baru. Tapi setelah kemerdekaan setelah kemerdekaan kan kita tahu sendiri itu Bung Karno berusaha menasihati warganya untuk jangan pakai yang style kita aja gitu ya. Style Cina atau style Belanda jangan dipakai. Tapi pakai selain itu saja. Nah akhirnya oleh masyarakat diimporlah istilahnya style jengki namanya. Mungkin pernah lihat sepeda jengki ya ini. Nah ini ada style bangunan namanya style jengki. Akhirnya seperti apa? Itu style jengki itu kayak seperti bangunan khas Amerika tahun-tahun 60-an. Nah, itu dia ada miring-miring, ada perpaduan kotak dengan miring-miring. Nah, banyak kita lihat di Ampenan. Ilustrasinya mereka inspirasinya dari mana ya? Jadi memang waktu itu pokoknya semua yang berbau Belanda itu harus diupayakan jangan seperti itu dipakai lagi ya. Akhirnya diimporlah itu style jengki. Ya. Kalau boleh tahu Pak, tadi kan di Simpang 5 ya istilahnya namanya. Itu ada bangunan bagus banget tuh. Saya merasa di luar negeri loh. Ada bangunan itu style
Siapa yang itu dipakai? Yang kalau yang di pojok sebelah Pojok, timur itu, ya. itu style itu apa namanya? Art Deco itu. Oh, Art Deco oh yang- Belanda punya itu. Ya, Iya, yang iya, agak iya, iya. lengkung-lengkung itu kan. Ya. Iya, iya. Syukurnya masih dirawat, dicat. Masih dirawat. Bersih, karena bagus gitu. ditempati dia. Iya, iya, iya. Terus kalau kita ke anak mudanya kita soroti sekarang nih, seperti apa akhirnya mereka melanjutkan keharmonisan, melanjutkan alkulturasi yang ada di sini? Ya, jadi kalau anak muda sekarang itu dia terlihat mengikuti zaman dia, ya. Oh iya. Tapi apa namanya, keharmonisan itu tetap. Jadi tidak ada membedakan kamu Cina, kamu Jawa, kamu Bali. Oh artinya sekarang malah lebih ya lebih santai, berbau lebih santai, lebih santai. biasa aja ya. Tidak. Lagi dia tahu kamu dari mana, dari Ampenan, dah langsung pakai bahasa Ampenan. Anak ente apa ya sebenarnya? Anak ente. Ah, berarti itu ya, anak ente. Nah, aktivitas-aktivitas misalnya seperti aktivitas keagamaan, hari-hari besar itu, bagaimana akulturasinya di sini, Pak? Kalau keagamaan, kalau apa namanya? Akan misalnya akan terasa banget nggak nih, misalnya etnis Cina tuh biasanya Ya, dengan lampion-lampion ya. gitu. Karena di ini kampung termasuk kampung pecinan ya, di Ampenan ini. Oh, ya. Yang di jalan utama ini ada hiasan-hiasan ya, seperti balon atau apa, warna-warna merah itu setiap hari raya Imlek pasti ada kita lihat. Ya. Artinya di Kota Tua Ampenan ini akan berasa apa namanya, lebih beragam gitu ya. Iya, betul. Nuansanya gitu. Nuansanya lebih beragam. Ya. Artinya sesekali kita akan merasakan nuansa Chinese gitu Ya. ya. Nah, kalau Arab apa dia biasanya? Kalau Arab dia bisa kita lihat di musik ya. Oh. Di musik, jadi sekarang ada musik namanya hadrah itu. Oh, hadrah. Hadrah itu Oh. termasuk bagian dari apa namanya, akulturisasi. Ya, saya tertarik nih budaya Arab itu. soal hadrah. Berarti sekarang kan sedang ini menyebar tuh di Ya, Lombok nih di hadrah Lombok, ini. ya. Berarti hadrah bisa dibilang hadrah itu awalnya dari Iya, sini masuknya. Iya. Jadi awalnya di kampung-kampung Arab itu kalau ada acara perkawinan itu biasa ada musik gitu. Iya, hadrah. Musik sambrah namanya, tapi lama-lama Jadi hadrah. Jadi hadrah. Oh ya. Berarti digunakannya tidak hanya di perkawinan, acara-acara lainnya, Iya, acara-acara sambutan-sambutan. spesial lah. Iya. Nah, ini kita masih berbicara lagi nih soal Kota Tua Ampenan ini kan sekarang udah ada penataan nih, ada lapak-lapak. Di sini yang terlibat siapa aja? Di sini yang terlibat penuh itu Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata iya. Ampenan Kota Tua. Jadi oleh pemerintah kota diserahkanlah kepada Pok Darwis. Pok Darwis ini untuk apa namanya? isinya mengurus, dari pengurusnya itu pengurusnya semua etnis dari, masuk. Iya, semua etnis. Semua etnis yang ada di Ampenan ini, siapa saja boleh bergabung. Artinya setiap komunitas kemasyarakatan organisasi di sini mereka Iya. selalu Artinya ini berbaur gitu. organisasi terbuka, siapa yang mau bergabung silakan, tapi tujuannya untuk bagaimana kita merawat Ampenan ini lah. Khususnya Keberagaman itu tidak menjadi sebuah halangan Iya, akhirnya di sini ya, dan terjalin sampai sekarang. Iya. Tidak terasa waktu kita juga ini semakin mepet. Apa yang ingin Bapak tegaskan nih soal Kota Tua Ampenan, yang ingin Bapak sampaikan kepada kita semua terkait sejarah dan seterusnya? Jadi pesan saya, ini Kota Tua Ampenan harus kita rawat bersama, terutama keberadaan situs-situs bangunan yang masih tersisa. Semoga harapan kita pemerintah lebih besar lagi lah, apa namanya, dia memberikan pengaruhnya terhadap keberadaan Support sistemnya gitu. supportnya ya. Jadi tidak hanya sekedar himbauan-himbauan saja, tapi ada Action. langkah nyata. Oh, iya. Langkah nyata misalnya memberikan apa namanya, insentif kepada yang mempunyai bangunan, sehingga pemilik bangunan akan tetap Merawat gitu ya, merawatnya, ya. gitu. Agar kita bisa tetap menyaksikan Iya. akhirnya ya sejarah. Itulah yang penting kalau dari Ampenan. Ya. Mungkin ada lagi ya hal yang ingin Saya rasa cuma itu saja ya. Baik, terima kasih Pak Fendi Lukman dari siap. Sahabat Sasambo, keberagaman yang ada di Kota Tua Ampenan ini memang membawa warna yang berbeda untuk perkembangan Kota Tua Ampenan hingga saat ini. Semoga Kota Tua Ampenan tetap terjaga dan tetap lestari hingga bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Saya Dika Suara, sampai di sini untuk dialog budaya, dan saya kembali ke rekan Omik. Silakan rekan Omik.
Sahabat Sasambu, perempat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara. Demikian dialog budaya kali ini dengan topik alkulturasi budaya di Kota Tua Empenan. Semoga saja dialog budaya kali ini menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita mengenai bagaimana suku yang ada di Kota Empenan ini dan beragam etnis yang menyatu menjadi satu dalam alkulturasi budaya di Kota Tua Empenan. Tentunya sahabat Sasambo, Empenan memiliki banyak perbedaan, namun membawa warna tersendiri bagi Pulau Lombok dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya Oming Arini bersama rekan saya Dika Suara dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam dialog budaya selanjutnya. Salam budaya.